Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Dini Febriani dengan NIM 12010520040 dan teman saya Audrey Suranti Farkataini dengan NIM 12010526575 akan mempresentasikan materi kami dengan judul Organisasi Asosiasi Keprofesian. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah profesi dan etika keguruan yang diampu oleh Ibu Ade Irma SPD MPD. Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu eksistensi organisasi guru. Organisasi merupakan suatu kesatuan yang utuh yang secara sadar dikoordinasikan secara sistematis dengan pembatasan ruang lingkup tertentu yang telah menjadi kesepakatan bersama untuk mencapai satu tujuan bersama. Profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi yang khususnya untuk bidang profesi. Jadi bisa disimpulkan bahwa organisasi profesi adalah suatu wadah berkumpulnya orang-orang yang memiliki suatu keahlian khusus yang merupakan ciri khas dari bidang keahlian tertentu. Dikatakan ciri khas oleh karena bidang tersebut diperoleh bukan secara kebetulan dan bukan oleh sembarang orang, tetapi diperoleh melalui suatu jalur khusus. Organisasi keprofesian guru adalah sebuah wadah perkumpulan orang-orang yang memiliki suatu keahlian dan keterampilan mendidik yang disiapkan melalui proses pendidikan dan latihan yang relatif lama, serta dilakukan dalam lembaga tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan. Unsur-unsur dalam organisasi guru. Yang pertama, di dalam organisasi berkumpul orang-orang sebagai sumber daya manusia yang terikat dalam hubungan kerja untuk mencapai tujuan. Dan yang kedua, di dalam organisasi terdapat berbagai macam ketentuan yang mengatur prosedur bagaimana orang-orang melaksanakan hubungan kerja. Yang ketiga, di dalam organisasi terdapat pembagian tugas secara berjenjang yang memberikan batas-batas kewenangan dan tanggung jawab seseorang. Yang keempat, dalam organisasi terdapat sistem yang mengatur kesejahteraan, kebutuhan, penghargaan dalam rangka memenuhi kebutuhan fisik maupun non-fisik sumber daya manusia. Yang kelima, dalam organisasi terdapat hubungan timbal balik atau saling ketergantungan antara sumber daya manusia sebagai pemberi ide, pengelola, pelaksana, dan organisasi yang memberi jaminan kebutuhan sumber daya manusia dalam rangka mencapai tujuan. Dan yang terakhir, secara total, organisasi merupakan suatu sistem terbuka yang di dalamnya tercermin adanya komponen-komponen dengan sub-sub komponen sebagai berikut. Yang pertama itu ada input, yang kedua ada proses transformasi, dan yang ketiga ada output. Adapun unsur-unsur organisasi terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada sistem. Organisasi merupakan kumpulan dari sub-sub yang memiliki saling keterkaitan fungsional satu dengan yang lain. Yang kedua, ada pola aktivitas. Aktivitas yang dimiliki sekelompok memiliki pola dan kecenderungan dilakukan secara berulang. Sekelompok orang, yaitu organisasi, merupakan kumpulan orang-orang yang memiliki tujuan bersama. Yang ketiga, ada tujuan. Organisasi yang didirikan untuk mencapai tujuan yang direncanakan. Bila mana salah satu unsur organisasi tersebut ada yang hilang, maka belum bisa dikatakan organisasi karena belum memenuhi unsur-unsur yang seharusnya ada. Selanjutnya, visi dan misi organisasi guru. Visi organisasi profesi guru secara umum ialah untuk terwujudnya tenaga kependidikan yang profesional. Misi organisasi profesi guru sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Perundang-undang Nomor 38 Tahun 1992 Pasal 61, ada 5 misi dan tujuan organisasi kependidikan, yaitu yang pertama, meningkatkan atau mengembangkan karir. Tujuan yang pertama dari organisasi profesi guru adalah meningkatkan dan mengembangkan karir anggota sesuai dengan bidang pekerjaan yang diembannya. Karir yang dimaksud adalah perwujudan diri seorang pengemban profesi secara bermakna, baik bagi dirinya maupun bagi orang lain atau lingkungannya,
melalui serangkaian kegiatan. Organisasi profesi di sini berperan sebagai fasilitator dan motivator terjadinya peningkatan karir setiap anggota. Yang kedua, meningkatkan atau mengembangkan kemampuan. Dalam hal ini, tujuan organisasi profesi guru untuk mewujudkan kompetensi kependidikan yang handal. Dengan kekuatan dan kewibawaan organisasi, para pengembang profesi yang memiliki kekuatan moral untuk senantiasa meningkatkan kemampuannya. Yang ketiga, meningkatkan atau mengembangkan kewenangan profesional. Hal ini bertujuan untuk menempatkan anggota suatu profesi sesuai dengan kemampuannya. Organisasi profesi guru bertujuan mengembangkan dan meningkatkan kemampuan kepada anggotanya melalui pendidikan dan latihan terprogram. Yang keempat, meningkatkan atau mengembangkan martabat. Hal ini merupakan upaya agar anggotanya terhindar dari perlakuan tidak manusiawi dari pihak lain dan tidak melakukan praktik melecehkan nilai-nilai kemanusiaan. Yang kelima, meningkatkan atau mengembangkan kesejahteraan seluruh tenaga kependidikan. Organisasi profesi keguruan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin bagi setiap anggotanya. Tujuan dan fungsi organisasi guru. Tujuan organisasi profesi guru, menurut Sabanurdin, tujuan utama didirikannya organisasi profesi adalah melindungi masyarakat dari praktik-praktik yang tidak profesional dan mengupayakan peningkatan penguasaan dan pengembangan ilmu serta keahlian anggotanya agar sejalan dengan tuntutan perkembangan bidang pekerjaannya di masyarakat. Fungsi organisasi profesi guru adalah sebagai wadah yang berfungsi sebagai penampungan dan penyelesaian masalah yang dihadapi yang berkaitan dengan pendidikan dan diselesaikan secara bersama. Selain itu, terdapat beberapa fungsi lain, yaitu yang pertama, fungsi pemersatu kelahiran. Suatu organisasi profesi tidak terlepas dari motif yang mendasarinya, yaitu dorongan yang menggerakkan para profesional untuk membentuk suatu organisasi profesi. Motif tersebut begitu bervariasi. Ada yang bersifat sosial, politik ekonomi, kultural atau kebudayaan, dan falsafah atau gagasan tentang sistem nilai. Motif terbagi menjadi dua, yaitu motif intrinsik dan motif ekstrinsik. Secara intrinsik, para profesional terdorong oleh keinginannya mendapat kehidupan yang layak sesuai dengan tugas profesi yang diembannya. Namun, secara ekstrinsik, mereka terdorong oleh tuntutan masyarakat pengguna jasa suatu profesi yang semakin hari semakin kompleks atau rumit. Kedua motif tersebut sekaligus merupakan tantangan bagi pengemban suatu profesi yang secara teoritis sangat sulit dihadapi dan diselesaikan secara individual. Selanjutnya yaitu fungsi peningkatan kemampuan profesional. Fungsi ini secara jelas tertuang dalam Peraturan Perundang-Undang Nomor 38 Tahun 1992 Pasal 61 yang berbunyi, tenaga kependidikan dapat membentuk ikatan profesi sebagai wadah untuk meningkatkan dan mengembangkan karir, kemampuan, kewenangan profesional, martabat, dan kesejahteraan tenaga kependidikan. Bahkan dalam UU SPN tahun 1989 Pasal 31 Ayat 4 dinyatakan bahwa tenaga kependidikan berkewajiban untuk berusaha mengembangkan kemampuan profesionalnya sesuai dengan perkembangan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan bangsa. Selanjutnya yaitu sarana komunikasi, silaturahmi dengan guru sekaligus sebagai pusat informasi tentang pembelajaran atau pendidikan. Selanjutnya yaitu mitra pemerintah dan perguruan dalam peningkatan kualitas pembelajaran atau pendidikan. Selanjutnya sebagai sarana untuk melakukan perubahan-perubahan dan inovasi pendidikan di sekolah-sekolah yang lebih baik. Peran organisasi guru. Secara umum, suatu organisasi profesi berperan mengembangkan dan memajukan profesi, memantau dan memperluas bidang gerak profesi, menghimpun dan memberikan kesempatan kepada semua anggota untuk berkarya, dan berperan aktif dalam mengembangkan dan memajukan profesi. Organisasi profesi kependidikan memiliki banyak peran dalam sistem pendidikan, seperti halnya meningkatkan kualitas mutu pendidikan, meningkatkan profesionalisme guru, memberikan perlindungan hukum terhadap guru dalam menjalankan tugasnya, dan lain sebagainya. Peran organisasi guru. Pertama, peningkatan kompetensi guru.
Kualitas sebagian guru sangat memprihatinkan. Sebagian besar guru masih lemah dalam beberapa hal seperti nilai UKG, keterampilan komputer, bahasa asing, menulis karya ilmiah, metode mengajar, penguasaan materi, kerjasama, dan komunikasi. Kedua, perlindungan profesi guru. Dalam hal ini, PGRI melakukan upaya pencegahan kekerasan di sekolah seperti seminar anti kekerasan, kemitraan dengan Polri, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, revisi Undang-Undang Guru dan Dosen, dan sosialisasi regulasi. PGRI juga memiliki Lembaga Konsultan Bantuan Hukum atau LKBH dengan Dewan Kehormatan Guru Indonesia atau DKGI yang salah satu tugasnya mendampingi guru yang terkait masalah hukum, anggota maupun non-anggota PGRI. Ketiga, mengupayakan kesejahteraan guru. Gaji guru honorer banyak yang tidak layak, di bawah 1 juta rupiah. Padahal beban kerja mereka setara dengan guru PNS. Apalagi, banyak guru yang belum mendapatkan tunjangan sertifikasi guru. Kesenjangan guru PNS dengan guru honorer sangatlah tinggi. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.